Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-temanku, pada pertemuan kali ini Kang Baha Channel kembali akan membagikan tips bagaimana caranya menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat tentunya. Baik teman-teman, langsung saja pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelum-sebelumnya, Kang Baha Channel sudah menginformasikan, sudah memberikan tips, yaitu yang pertama ialah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua ialah hendaknya kita selalu bersikap jujur kepada siapapun dan dimanapun. Baik, pada pertemuan kali ini, tips untuk menjadi orang suksesnya ialah kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap kali usaha kita, dalam setiap kali keadaan kita. Kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan mungkin menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan kita, terutama kesuksesan di akhirat kelak. Kalau kesuksesan dunia, jangan ditanya teman-teman. Orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara materi mereka banyak yang sukses teman-teman. Akan tetapi belum tentu nanti di akhiratnya, ya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu kita juga ingin sukses di dunia ini dan kita juga ingin sukses di akhirat kelak. Itulah yang kita harapkan. Nah, di sini Kang Baha Channel akan selalu berbagi tips bagaimana meraih kesuksesan itu teman-teman. Ya, baik. Yang sekarang berarti yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ialah itu tadi, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap amal kita, di dalam setiap aktivitas kita. Saya punya pengalaman teman-teman bersama istri saya ketika saya ingin membuka sebuah usaha ya teman-teman, di mana usaha itu sangat sulit sekali untuk memulainya. Akan tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, informasi yang istri saya dapatkan, bahwa ada nasihat seorang ustadz, jika kita ingin melakukan sesuatu apapun, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa terlebih dahulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melaksanakan niat kita, usaha kita. Maka berdasarkan informasi tersebut, saya dan istri pun memulainya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan bahasa yang kita bisa aja teman-teman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahasa apapun. Nah, kita menggunakan bahasa saya ya, bahasa sehari-hari saya. Begitupun dengan istri saya, beliau menggunakan bahasa sehari-harinya. Dan kami berdoa sebelum memulai, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai usaha, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari informasi, trik dan triknya bagaimana. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kami. Nah, di sanalah pentingnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita petunjuk. Karena melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam usaha kita berarti kita percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi rezeki, ya. Dengan yakin bahwa Allah akan menolong kita, maka Allah pasti akan menolong kita. Apalagi kita sebagai orang Islam, ya, kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti ditolongnya, ya. Cepat atau lambat kita pasti akan ditolongnya. Ya, kita pokoknya pertama harus yakin. Jangan sampai kita putus asa terhadap pertolongan Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, ya, yakin Allah akan menolong kita. Seberapa banyak pun dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain, tetapi ketika kita membutuhkan pertolongan dan kita yakin hanya Allah yang dapat menolong, maka Allah yang akan menolong kita, teman-teman. Bukan siapa-siapa. Begitulah kunci kesuksesan yang ketiga, yaitu kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita sendiri maupun ketika kita berdua maupun ketika di tengah keramaian, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah yang pertama saya ulangi lagi, yaitu berbakti terhadap kedua orang tua, menyayangi orang tua, menafkahi kedua orang tua, meskipun orang tua kita sudah sanggup memiliki bisa menafkahi diri sendiri, tetapi alangkah baiknya jika seorang anak meskipun orang tuanya, kedua orang tuanya adalah hidup berkecukupan, tetapi jangan sampai menghalangi bakti kalian untuk memberi, untuk menafkahi kedua orang tua kalian. Kemudian yang kedua, bersikap jujur. Dimanapun kalian berada, bersikaplah jujur teman-teman. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap
pasangan kita, jujur terhadap kedua orang tua kita, jujur terhadap guru kita, ustadz kita, jujur terhadap teman kita, jujur terhadap atasan kita, jujur terhadap tetangga kita, jujur kepada siapapun, jangan sampai kita membohongi mereka, mengkhianati mereka. Dan yang ketiga ialah melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kesuksesan kita. Dimanapun kita berada, di atas mobil, ya, di atas pesawat, di lautan, di daratan, di udara, kita hendaklah melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, untuk apa? Agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan hal itu, insya Allah pasti teman-teman, Allah pasti menolong kita. Yakin. Mulai sekarang, libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, itu kunci sukses yang ketiga, sukses di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini ya, dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan tampilkan lagi tips-tips berikutnya. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.